ini kenapa yang diambil hanya barang yang misalkan tidak sebanyak itu gitu ya, tapi digunakannya koper. Yang kita bawa itu koper gitu kan, dan itu disimpan di tempat yang menurut kami itu aman gitu. Kita menempatkan barang itu. Jadi bukan, kita juga tidak pernah men-statement bahwa yang diambil itu atau yang disita itu adalah sebanyak atau sebanyak yang koper, sebesar yang di koper itu gitu. Tidak pernah kita statement. Tapi penyidik akan menyimpan barang-barang yang disita itu pada tempat atau tempat penyimpanan yang aman gitu. Yang kita bawa tempat penyimpanan yang aman itu adalah koper. Nah, kalau kita tenteng-tenteng di plastik itu kan nanti rawan untuk tertinggal, jatuh, dan yang lain. Yang paling cocok yang digunakan untuk membawa ya koper gitu, seperti itu. Kemudian KPK diminta untuk tidak mendramatisir dan kontroversi. Sebetulnya kami ya penyidik lebih fokus kepada pemeriksaan ya, permintaan keterangan, pemanggilan saksi-saksi, penggeledahan, gitu. Upaya paksa yang kita lakukan itu dalam rangka memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Jadi kita tidak pernah juga penyidik itu memberikan misalkan mendramatisir segala macam. Kalaupun hadir atau datang ke tempat tertutup atau kemanapun itu dalam rangka penggeledahan, karena memang kami berpikiran atau kami menduga bahwa di tempat tersebut itu ada barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepada saudara atau Pak HK, sehingga kami harus melakukan upaya paksa di situ, penggeledahan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti tersebut gitu. Jadi bukan dalam rangka misalkan sekarang ke rumahnya di Bekasi itu dianggap mendramatisir atau kemudian kebagusan, tidak. Karena memang kami dalam rangka mencari atau memanggil seseorang, misalkan manggil si A atau si B, itu bukan dalam rangka mendramatisir, tapi kami membutuhkan keterangannya untuk membuktikan atau melengkapi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepadanya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Silakan untuk bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, penyidik khususnya penggeledahan ya, penyidik juga membawa perlengkapan mulai dari alat-alat dokumentasi, rompi, administrasi, dan itu juga disimpan di koper sehingga bila ada capturean atau pertanyaan kenapa harus bawa koper karena yang disita cuma sedikit, ya memang defaultnya barang-barang perlengkapan yang dibawa oleh penyidik itu harus disimpan dalam koper. Demikian. Oke, kita lanjut untuk sesi BP. Fatah Syupi PKB, Amir Uskara itu P3, Eki Awal Muharram PKS. Itu pertama, soal aliran dana. Apakah pihak-pihak anggota DPR ini bakal dipanggil ke depannya? Dan yang kedua, katanya ada upaya peredam penyelidikan. Dan meredam penyelidikan. Ini saya dapat kabar bahwa Rajiv menghubungi Pak Ribut, Kapolda Jateng, dan akhir dari pertemuan itu Pak Ribut ngajak ketemu Pak Asep buat bahas masalah CSRBI ini agar penyelidikannya nggak sampai ke anggota DPR lain. Katanya ada pertemuan di Kebayoran, itu benar atau tidak? Yang itu aja saya kembalikan. Terima kasih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 3 ya. 3. Mas Rizky. Ini beberapa perusahaan menerima uangnya terkait dengan PT Taspen. Bagaimana nasibnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mendalami aliran daripada dana tersebut, kemana mengalirnya tentunya, dan
kita sering saya sampaikan kita mengikuti metode follow the money dan tentu kita akan periksa dan paling tidak kita akan minta untuk dikembalikan uang yang hasil dari tindak pidana korupsi itu. Nah, tapi kalau memang juga nanti ternyata bahwa perusahaan-perusahaan tersebut atau person-person orang-orang yang ada di situ terlibat dalam persekongkolan melakukan tindak pidana korupsi, ya tentu kita akan tangani juga, itu ya akan kita jadikan tersangka. Kemudian ada mantan penyidik, ya kan itu ya menyatakan keterlibatan pimpinan lama, ya. Ini apakah akan dipanggil yang bersangkutan ini? Ini sedang kita dalami. Jadi beberapa penyidik juga kita minta keterangan ya saat ini di perkara ini. Penyidik-penyidik yang saat ini ada di luar, gitu ya, sudah tidak berdinas lagi di KPK. Kita minta keterangan seperti apa penanganan perkara pada saat itu. Ini dan dari keterangan-keterangan itu tentunya apabila ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk dikonfirmasi terhadap siapapun yang disebut, ya nanti kita akan konfirmasi. Nanti ditunggu saja. Kemudian ini terkait dengan Pak mantan presiden. Kita juga belum tahu seperti apa sih yang disampaikan. Jadi kami di KPK itu menangani perkara itu secara berjenjang. Mulai ada laporan dari masyarakat ataupun misalkan temuan oleh BPK hasil audit atau BPKP, kemudian kita tindak lanjuti di PLPM atau Dumas, kemudian dari sana tindak lanjuti penyelidikan, kemudian kalau dianggap memang ada peristiwa tindak pidana korupsinya naik penyidikan, di penyidikan baru dilakukan upaya-upaya paksa, ya, memanggil, menggeledah, menyita, memeriksa orang untuk menemukan tersangkanya. Nah, kita tidak tahu seperti apa ini. Kalau ada laporannya tentunya secara berjenjang nanti ditunggu saja. Tunggu laporannya ya.